Assalamualaikum. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang firewall jaringan. Apa itu firewall jaringan? Selanjutnya akan kita bahas dan kita pelajari melalui sebuah PowerPoint ini. Jadi sambil ngeliatin ini ya, sambil didengarkan. Kalau nanti habis nonton ini tidak paham, silahkan bertanya. Oke, lanjut ke firewall. Apa itu firewall? Definisi dari firewall sendiri adalah sebuah sistem atau perangkat yang bertugas untuk mengatur lalu lintas jaringan komputer yang dianggap aman untuk melewatinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang dianggap tidak aman untuk melewatinya. Ini yang dimaksud firewall di sini adalah definisi pada jaringan ya, firewallnya, bukan firewall secara umum. Tapi kebanyakan orang menganggap firewall itu ya firewall jaringan itu. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah manfaat jaringan, manfaat firewall pada jaringan. Kenapa sih harus ada firewall? Manfaatnya apa? Jadi salah satunya firewall dapat membantu mengamankan jaringan dan server. Jujur aja ya, kalau misal suatu jaringan atau server itu nggak dikasih firewall, pastinya nanti banyak file yang hilang karena dibobol oleh hacker, atau banyak dari website yang down dan lain sebagainya. Maksudnya down itu websitenya tiba-tiba tidak dapat diakses. Salah satunya biasanya karena kebanyakan traffic yang masuk, traffic akses jaringan tersebut atau server tersebut itu udah banyak banget gitu. Nah, beberapa fungsi yang dapat dilakukan firewall dalam jaringan antara lain sebagai berikut. Nah, jadi firewall itu dapat mengatur, memfilter, mengontrol, dan mengawasi lalu lintas paket data yang mengalir di jaringan. Ini wajib ya, kalau firewall nggak bisa ini. Aduh, udah jelas dia bukan firewall. Lanjut, yang kedua adalah firewall sebagai fokus keputusan security ya. Nanti misal ada yang akses Facebook misalnya, boleh lanjut enggak? Ya kalau jujur, kalau di lab kalian itu udah dikonfigurasi sama admin jaringannya biar kalau kalian ngakses YouTube atau Facebook itu nggak akan bisa. Nah, ini salah satunya, firewallnya dipakai buat blokir server tersebut, melakukan autentikasi terhadap akses, apakah itu kalian atau bukan. Ini apa ya, mungkin contohnya saya nggak kepikiran sih, mungkin contoh dari hotspot mungkin ya, dan lain sebagainya. Terus yang keempat, mencatat aktivitas user dan mencatat setiap transaksi kejadian yang terjadi di jaringan sehingga membantu dalam pendeteksian dini akan penjebolan jaringan. Ya, emang ya, kadang ada orang, saya juga kadang, jujur aja saya kadang juga iseng liatin suatu jaringan di, entah itu di lab, dimanapun, kadang ini gateway-nya pakai hotspot, pakai router yang mana, pakai access point yang mana, saya kadang ya juga ngeliatin gitu, dan saya kadang iseng-iseng juga nyobain masuk ke jaringan tersebut. Jadi kadang orang itu sebagai admin jaringannya ngasih ini apa, log atau laporan lah, katakanlah laporan. Nah, ini tugasnya sih firewall salah satunya gitu. Terus yang selanjutnya adalah cara kerja firewall. Sesuai dengan definisi yang udah kalian pelajari tadi, firewall itu kan mengontrol ya, salah satunya mengontrol. Tugasnya itu mengatur lalu lintasnya, boleh nggak ada akses ke sini. Misal ini di sini yang saya contohkan, ini sih contoh firewallnya dalam jaringan. Ini firewallnya dalam jaringan. Firewall itu ada banyak, jadi nanti berdasarkan jenis-jenisnya ada banyak, nanti kalian pelajari. Nah, ini yang di sini ini sebagai contoh, ini dalam jaringan. Di dalam komputer sendiri juga terpasang firewall gitu. Satu komputer itu ada satu firewallnya. Tetapi yang ada di sini ini contoh, ini firewall yang ada di jaringan, karena yang sebelah kanan sini ini jaringannya adalah LAN, dan yang di sini
otomatis yang sebelah kiri ini jaringannya lebih besar daripada LAN, entah itu LAN yang lain. Nanti akhirnya yang sebelah kiri ini adalah WAN atau jaringan internet. Nah, di sini ketika ini contohnya ada dua ya, yang ini trafik terpercaya, yang bawah trafik tidak terpercaya. Kadang itu ada hacker yang berusaha mengakses komputer kalian, entah tujuannya mau ngapain. Nah, kalau nggak ada firewall otomatis masuk. Ini cara kerjanya ya. Jadi dicek apakah ini terpercaya atau enggak, intinya gitu. Lanjut ke jenis-jenis firewall. Ini nanti ada banyak jenisnya. Nah, ini jenis firewall secara umum ya. Secara umum itu ada dua, personal firewall dan network firewall. Ini yang saya tadi bahas. Personal firewall itu merupakan sebuah program yang digunakan untuk melindungi komputer di jaringan dari akses yang tidak diinginkan. Jadi intinya firewall ini sifatnya pribadi ya, hanya untuk satu satu komputer sih biasanya. Dan ini kebanyakan udah terpasang di antivirus yang kalian pakai di PC kalian. Kebanyakan saya nggak tahu apakah antivirus yang lain itu ada apa enggak. Yang jelas saya pakai antivirusnya Avast. Avast itu ada. Kalau Smartdev saya nggak tahu, silahkan coba sendiri. Terus di yang bagian kedua ada network firewall. Network firewall adalah sebuah program atau alat yang digunakan untuk melindungi sebuah jaringan komputer lokal dari akses yang tidak diinginkan. Jadi fokus di bagian ini, sebuah program atau alat. Jadi ini bisa software atau hardware yang digunakan untuk melindungi sebuah jaringan komputer lokal. Fokusnya melindungi sebuah jaringan komputer lokal dari akses yang tidak diinginkan. Ini kemungkinan aksesnya dari jaringan internet. Mungkin, tapi enggak. Kadang juga ada yang iseng dari jaringan lokal itu mau entah bobol atau dan lain sebagainya di jaringan itu sendiri ada. Karena saya juga enggak jangan saya, contoh yang lain ada beberapa saya juga sering menemui gitu. Lanjut di bagian selanjutnya. Selanjutnya ada jenis-jenis firewall, tetapi di sini jenisnya dilihat dari bentuknya. Sesuai dengan tadi saya sudah memaparkan tentang bentuknya ya, ada yang software, ada yang hardware. Kalau software, kalian udah paham, software itu ya firewallnya bentuknya program gitu, yang berjalan pada background komputer. Kalau ini sih biasanya udah satu paket sama OS-nya biasanya software firewall itu. Terus yang hardware firewall adalah firewall yang dipasang pada komputer yang menghubungkan komputer dengan modem. Biasanya ini bentuknya router, kebanyakan sih. Terus selanjutnya ada jenis-jenis firewall berdasarkan metodenya. Jadi ini metode apa gitu. Tadi kalian kan udah belajar tentang cara kerja firewall dan definisi. Firewall tadi kan intinya mengontrol, mengatur, memfilter. Nah, caranya itu kan salah satunya juga gimana sih caranya firewall itu bisa tahu bahwa ini beneran aksesnya itu terpercaya. Jadi yang meminta akses ke jaringan tersebut itu benar-benar orang baik, ibaratnya orang baik katakanlah seperti itu. Atau orang jahat, taunya dari mana ya? Salah satunya dari metode ini. Metodenya ada 4, ini yang paling umum ya. Ada packet filtering gateway, circuit level gateway, application layer gateway, stateful multi-layer inspection firewall. Apa sih bedanya? Ya mungkin salah satu yang paling mendasar bedanya adalah terdapat pada bagian layarnya. Jadi ini ya, kalian dulu mungkin udah kenal lossy model 5 layar TCP atau 4 layar. Ini yang dibahas yang di sini. Tadi sesuai dengan yang ini, yang pertama ada packet filtering gateway. Packet filtering gateway itu biasanya
Ini firewall-nya bertugas melakukan penyaringan terhadap paket-paket yang datang dari luar. Nah, penyaringannya sebentar. Penyaringannya ini menguji 5 hal. Yang pertama, paket datanya diuji terhadap 5 hal. Salah satunya adalah alamat IP-nya. Sumbernya itu dari mana? Jelas nggak? Kadang ada beberapa yang IP-nya itu emang itu IP yang berbahaya. Terus portnya jelas nggak? Alamat IP tujuannya nanti yang dituju di mana, port tujuannya juga, protokol yang dipakai apa. Nah, ini semuanya ada di sini, menguji 5 hal itu. Katakanlah kalau jangan contoh dulu ya. Terus lanjut ke tadi yang layer ini. Ini kita bahasnya tentang 5 layer TCP ya. Yang dipakai protokolnya yang mana gitu. Nah, ini bekerja di layer mana si paket filtering gateway ini. Kalau firewall yang dipakai metodenya itu paket filtering gateway, dia itu berjalan di sini, di network layer. Jadi network layer ini fokusnya ya tadi yang sesuai dengan yang udah saya kasih contoh. Kalau misal kalian tanya ini contohnya gimana, pengen saya jelasin sih, tapi nanti agak panjang. Jadi intinya aja ya, intinya kalau misal kalian mengakses sebuah server Facebook ya, Facebook, terus kalian mengakses hanya webnya saja, enggak di FTP-nya, maka kalian diperbolehkan, katakanlah server Facebook adalah 100.100.50.100 misal, terus portnya pakai 80. Nah, kalian kalau pakai paket filtering gateway dari si Facebooknya itu udah memasang firewall tersebut. Kalau kalian ngakses port 80, port tujuan kalian 80, maka dibolehkan lewat. Paket data yang kalian kirim nanti akan dibalas oleh server. Tapi kalau kalian ngaksesnya ke port 21 misalnya, port 21 buat FTP, maka kalian nggak dibolehin lewat gitu. Akses internet kalian tadi, kalian nggak boleh lewat firewall. Jadi nanti keluarannya nggak ada. Dan paket data kalian nggak akan sampai ke server. Intinya seperti itu. Terus ini sebenarnya di bagian yang pertama ini paket filtering gateway itu dibagi lagi jadi 3 jenis. Sebenarnya ini gampang. 3 jenis tersebut merupakan static filtering, dynamic filtering, dan stateful inspection. Ini cuma istilah bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia kalian, static filtering itu ya kalian itu naruh konfigurasinya, nanti nggak boleh kesini itu secara manual. Tetapi kalau dynamic filtering ini udah otomatis berjalan filternya itu, kalau kesini boleh, ini kesini nggak boleh, itu otomatis dari si router udah tahu sendiri, udah secara dinamis. Kalau yang stateful inspection yang masih ini tapi ini yang ketiga jenisnya dari paket filtering gateway. Stateful inspection itu sama seperti dynamic, bedanya ditambahkan proses autentikasi. Jadi apakah usernya ini sesuai dengan ini, passwordnya sesuai dengan ini, itu yang dinamakan autentikasi. Udah itu ya. Jenis-jenis serangannya ada IP address spoofing. Ini kalau kalian pengen searching aja sendiri karena ini tidak dianjurkan kalian ngelakuin serangan tersebut, tapi silahkan sendiri. Banyak banget serangan-serangan dalam jaringan. Terus ada source routing attack, tiny fragment attack, itu bisa kalian googling sendiri. Lanjut ke circuit level gateway dan application layer gateway. Ini apa sih yang membedakan dua ini? Ini 2 sama 3. Yang membedakan dengan 1 juga, ini tadi berjalan di network
layar. Terus untuk yang ini berjalan di transport layer, sedangkan yang ini berjalan di application layer. Jadi ini firewallnya itu bekerja pada layer tersebut. Caranya nanti pasti beda. Untuk yang ini kebanyakan application layer gateway yang sekarang banyak sih yang dipakai application layer gateway ini biasanya dipakai buat ngeblok Facebook atau YouTube. Karena apa? Karena di application layer gateway ini biasanya disebut proxy firewall atau firewall berbasis proxy. Ini sih yang application layer gateway. Terus yang ini circuit level gateway ini disebut sebagai TCP handshaking, yaitu proses untuk menentukan apakah sesi hubungan tersebut diperbolehkan atau tidak. Ini kalau kalian nyobain blokir Facebook yang pakai HTTPS, nanti kalian bakal nanyain tentang dua hal ini. Gimana sih baiknya ketika kalian itu pengen memblokir sebuah website atau sebuah akses jaringan ke yang udah pakai SSL. Apa itu nanti kalian pasti belajar sendiri soal itu. Yang jelas ini sementara kalian cuma belajar dasarnya aja. Kemudian yang nomor 4 itu ada stateful multi layer inspection firewall. Ini sebenarnya dari 1, 2, 3 digabungin jadi satu. Udah, itu materi untuk jenis-jenis firewall. Dikit banget kan? Jadi materi kalian itu sebenarnya dikit kalau cuman sekedar teori dasarnya. Nanti yang susah itu ketika udah nginjek di ini materi arsitektur firewall. Kalau kalian bikin rumah kan kadang bikin denah ya, kalau di jaringan namanya kan topologi. Nah, denahnya kalian rancang seperti apa, kalau kalian yang rancang bangunannya dan lain sebagainya namanya kan arsitektur ya. Ini juga sama. Kalau kalian mau bikin firewall itu ada banyak macamnya, ada banyak. Tapi yang paling dasar itu ada 3 ini. Yang paling dasar orang menggunakan dual home host arsitek, screen host arsitek, screen subnet arsitek. Apaan ini? Ya, ini nanti kita pelajarin bareng-bareng apaan itu. Sebelum lanjut buat mempelajari itu, kalau firewall kalian udah paham ya. Bastion host. Sebelum lanjut, ini saya kebawain dulu satu. Nah, ini apa sih? Oh, ini belum. Ya udah ini aja. Dual home host. Ini ya yang dasar. Ini merupakan komputer yang setidaknya memiliki 2 network interface. Paham maksudnya? Jadi di satu komputer ini punya 2 kartu jaringan kalau bahasa Indonesia. Punya 2 Ethernet card lah, katakanlah gitu. Paham ya? Jadi yang pertama ini komputer ini digunakan untuk mengakses internet ke Ethernet satunya, Ethernet card atau kartu jaringan yang pertama. Terus yang kedua, dari komputer ini nanti akan dihubungkan ke jaringan yang lokal ini ya, jaringan lokalnya. Jadi jaringan lokal di sini nanti nggak langsung akses ke internet, tapi lewat ini, minta tolong sama ini. Nah, ini saya tambahkan definisi tentang proxy server. Proxy server merupakan program yang berhubungan dengan server di internet atau extranet mewakili klien yang ada di dalam internet. Bingung ya? Tapi kalau kalian udah ngeliat ini, intinya gini. Intinya ini kan arsitek ya, arsitektur. Kalian mau bikin firewall agar jaringan LAN kalian
terhubung ke internet itu macam-macamnya ada banyak. Tapi mana yang paling baik digunakan? Intinya gitu. Macamnya itu ada banyak. Kalian boleh pakai ini, boleh pakai yang lain, terserah kalian. Kalian cocoknya pakai yang mana gitu. Tapi ini dasarnya. Nah, ini biasanya kalau yang pakai ini kalau pakai ini itu apa ya? Proxy apa ya? Ya, kalau yang ini biasanya itu ya, kalau yang ini biasanya itu PC ini digunakan sebagai proxy server. Kalian pernah nggak sih ngakses suatu web ketika web tersebut diblokir itu pakai proxy server? Kalian cari online gitu, proxy server gratis atau hide proxy atau apaan gitu, pasti ada. Nanti ini yang sering akses entah itu situs yang nggak beres lah. Nah, ini biasanya paham tentang ini proxy server. Jadi ini yang pertama ya, kalian lihat ini arsitekturnya. Jadi ini di sini ini jaringan internal, ini intranet ya, lokal ya yang ini. Terus ini yang jaringan internet. Kalau mau connect ke sini itu harus lewat ini. Jadi ini yang di sini minta tolong. Nanti yang mencarikan datanya di sini baru dikasihkan. Lanjut ke bagian selanjutnya. Ada screen host arsitek. Nah, screen host arsitek ini menggunakan bastion host yang diletakkan dalam intranet dan seluruh komunikasi keluar masuk harus melalui proxy pada bastion dan kemudian melalui screening router. Ini agak jelimet sih sebenarnya. Ini sebenarnya materinya udah saya kasih di PDF yang kemarin saya share ke kalian. Kalau misal kalian pengen baca lebih paham tentang itu, intinya di sini itu paket datanya dicek dulu di bagian sini, terus nanti diarahkan ke sini, balik lagi ke sini, boleh nggak? Intinya sampai lama lah ini. Terus bastion host tadi saya belum jelasin ya. Bastion host itu merupakan komputer yang harus dibuat sangat aman dan sering menjadi titik serang karena terbuka di internet. Kalau kalian tanya ya, bastion host ini kan bentuknya PC yang selalu terakses di internet. Ini macam-macamnya banyak. Salah satunya biasanya nanti ada kok yang pakai bastion hostnya banyak banget beserta contohnya. Terus ini ada screen subnet arsitek. Kalau ini tadi yang screen host arsitek. Jadi semuanya lewatnya ini. Terus yang ini screen subnet arsitek. Lihat ya, ini exterior router, interior router. Jadi LAN-nya ini dikasih satu router lagi, dipakai buat interior. Ini kalian bakalan paham ini kalau kalian mencoba membuat, bayangin aja gini, bayangin kalian punya sebuah koneksi internet pakai IP public tapi cuman satu, kalian dipasrahin konfigurasi internet di satu kantor pakai IP public tapi IP publicnya cuman satu. Gimana kalian konfigurasinya biar seluruh komputer itu aman dan bisa ngakses internet? Kalian pasti mulai mikirin itu. Lanjut aja. Kalau kalian tanya apakah ini nanti dipakai? Ya, ini nanti dipakai. Kalau misal kalian praktikum, beneran praktikum di sekolah, nggak karena COVID ini ya, kalian tetap pilih salah satu. Bakalan nanti saya kasih tugas, ya sebenarnya ini udah ada tugasnya, tinggal praktikum aja. Kalian mau pilih yang mana buat konfigurasi tersebut.
kelompok sih. Saya nggak berani kalau mengasih tugasnya per individu. Terus ini variasi arsitektur firewall ada banyak. Ini yang menggunakan banyak base station. Ini diperbolehkan ya, yang oke. Yang jangan itu yang ini, menggabungkan bastion dengan interior router, nggak boleh. Kenapa? Alasannya ada di PDF yang saya share. Ini yang saya maksud tadi. Jadi ini internet contoh ya. Ini ada komputer server ya. Yang satu dipakai buat host FTP, yang satu dipakai buat host DNS. Apakah ini bisa lebih? Bisa. Tergantung kalian yang konfigurasi. Kadang di sini juga disediakan satu server lagi, bastion host ya, dipakai buat database. Terus nanti satu lagi apa gitu. Itu satu lagi misal load balancer. Banyak banget, tergantung kalian. Tujuannya buat apa ya? Nanti kalau kalian belajar, kalau server administrasi sistem jaringan, kalian bakal ngerasain sendiri ini gunanya buat apa. Nah, itu tugas kalian. Jadi ini internet tidak terhubung langsung ke sini. Bisa sih terhubung langsung, tapi biasanya di bagian ini dikasih firewall dulu. Firewallnya banyak macamnya. Salah satunya biasanya kalau seperti ini itu dipakai ini dikasih port. Jadi ini punya IP lokal biasanya setahu saya ya. Kalau salah mohon dikoreksi. Jadi ini nanti kalian juga bakal kenal NAT. Apa itu NAT? Nah, dari sini ini IP publiknya di sini. Terus nanti IP publik tersebut bakal ngakses port berapa. Dari port berapa itu nanti dimasukkan ke IP lokal yang ini, misal ini IP-nya udah lokal tapi kalau ada yang akses IP publik sekian, ini ya, IP publik ini portnya 80, misal port 80 nanti masuk ke IP lokal ini, misal. Terus kalau ngakses ke DNS nanti berapa, lanjut ke sini portnya. Gitu ya. Terus bagian ini biasanya kalau yang ini kenapa seperti ini? Biar nanti kalau ada kejadian ini routernya rusak, nggak akan langsung mempengaruhi yang ini. Ini biar dibikin sendiri. Ya kurang lebihnya seperti itu. Kalau kalian belajar mulai berpikir gimana ya biar jaringan saya itu aman. Tapi kan kadang banyak dari kalian yang merasa apakah mungkin saya akan bekerja di jaringan tersebut, di bidang jaringan. Kan kadang banyak yang merasa saya nggak bakalan sih, karena saya nggak ke hobi dan saya nggak paham di bidang itu, saya mending pilih kerjaan yang lain. Tapi nggak masalah, nanti rezekinya di mana ya. Terus lanjut ke sini, ini ada tipe-tipe yang lain. Nanti silahkan dicek sendiri ini bedanya apa. Banyak banget. Kalau kalian mikirin yang aman yang mana, pasti kalian bingung. Dan ini yang enggak direkomendasikan, jangan pakai yang ini. Alasannya kenapa? Ya, bisa kalian coret-coret di kolom komentar atau kalian tanya, nanti saya jelaskan lewat WA atau apa terserah. Yang jelas di video ini kita hanya belajar tentang ini aja, dasar-dasarnya aja. Ini kalau kalian praktikum kalian bakal paham sendiri, atau kalian mulai berpikir gimana sih cara pakai yang benar gitu. Nah, kenapa ini yang lebih aman, kenapa enggak yang ini apa ya? Itu ada semua di PDF yang udah saya share. Silakan kalau kalian minat itu silakan dibaca. Jadi udah itu materi untuk pengenalan AIJ ini udah banyak banget ya. Jadi itu materi AIJ
tentang firewall jaringan ini udah banyak banget, dan ini tuh baru dasarnya aja. Nanti materi selanjutnya itu ada perangkat lunak firewall. Ini habis perangkat lunak firewall, ini kan nanti fokusnya setelah ini kalian kenal dengan IP tables, terus habis itu MikroTik. Jadi kalian bakal konfigurasi firewall dengan MikroTik karena punyanya MikroTik gitu. Cisco belum ada di sini. Terus ini saya bingung kenapa, karena ini nanti praktikum dan kalian tahu sendiri kalau saya yang praktikum berarti ya saya dong yang bisa. Harapan saya kalian juga praktikum. Jadi materi untuk hari ini cukup sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan, nggak paham, silahkan kalian boleh WA saya atau coret-coret di kolom komentar. Dan tolong masukkan videonya, masukan atau kritik tentang videonya. Terus apa lagi? Ya, sementara untuk sementara itu aja. Sekian, wassalamualaikum.